Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selina Nur Fatihin dengan NIM 1963448. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi kualitas tanah sawah pada beberapa lokasi di Lembah Palu dengan metode scoring Lowry. Lahan sawah sendiri itu mempunyai ciri utama tanahnya yang selalu tergenang. Dalam pengelolaannya, perlakuan standar pada lahan sawah itu adalah pemupukan dan juga pengairan. Dalam pengairan itu, sumber air terdapat pada irigasi yang biasanya dari aliran sungai di sekitar area persawahan. Selain itu, penyediaan air oleh air hujan, akan tetapi kuantitas dari airnya itu tidak menentu dan juga tidak mencukupi. Oleh sebab itu, mulai dibangun saluran irigasi yang mengalami peningkatan tahap demi tahap hingga menjadi irigasi teknis. Saluran irigasi teknis ini itu mempunyai keunggulan dapat menahan air dengan volume dan kecepatan yang tinggi sehingga tidak terjadi erosi pada tanah sawah tersebut. Nah, pada penelitian kali ini, jenis pengairan sawahnya adalah pengairan irigasi teknis. Pada lahan sawah terdapat komponen kimia yang sangat beragam. Kimia tanah sendiri itu merupakan sifat tanah sawah yang penting dalam hubungannya dengan teknologi pemupukan yang efisien. Aplikasi pupuk yang baik, yaitu baik jenisnya, takaran, waktu, maupun cara pemupukannya itu harus mempertimbangkan sifat kimia dari tanah sawah tersebut. Sementara aktivitas mikroba tanah sangat menentukan tingkat ketersediaan hara dan produktivitas tanah sawah. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kualitas tanah sawah. Nah, lokasi yang diambil untuk penelitian ini adalah lahan sawah di beberapa desa, yaitu Desa Sidondo, Sidera, Kalike, Pantoloan, serta Wombo yang berada di kawasan Lembah Palu. Setelah itu, lokasi analisis pada penelitian ini yaitu di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu. Analisa pada tanah ini dilakukan untuk mengevaluasi kesuburan lahan serta untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah. Adapun parameter yang digunakan pada praktikum pada penelitian kali ini yaitu keasaman tanah atau pH, kapasitas tukar kation atau KTK, dan juga kandungan organik dari tanah sawah tersebut. Selanjutnya yaitu gambaran lokasi sampling. Tanah sawah yang dianalisis yaitu berada di Lembah Palu di beberapa desa seperti Desa Sidondo, Sidera, Kaleke, Pantoloan, dan Wombo. Pada daerah-daerah tersebut yaitu daerah penghasil padi yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, rata-rata dari penduduk di daerah tersebut itu memiliki profesi sebagai petani. Nah, dari kegiatan penghasil padi yang cukup banyak ini itu dapat mempengaruhi pencemaran tanah seperti penggunaan pupuk kimia, pestisida ataupun pupuk organik yang berlebihan ataupun tidak sesuai takarannya, dan juga tidak menggunakan pupuk alami atau pupuk organik. Selanjutnya itu parameter dan metode. Parameter analisa adalah sebuah indikator pada penelitian yang akan dianalisis. Pada penelitian kali ini itu parameter yang digunakan ada 3, yaitu parameter keasaman tanah atau pH, kapasitas tukar kation atau KTK, dan juga kandungan si organik. Nah, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah scoring Lowry. Scoring Lowry itu adalah teknis analisis kuantitatif yang digunakan untuk memberikan nilai pada masing-masing parameter agar ditentukan peringkat kesuburannya atau kesehatan tanahnya tersebut. Yang pertama yaitu parameter pH. Penentuan pH ini itu dilakukan untuk mengetahui derajat keasaman dari suatu tanah dan dapat menentukan kebutuhan pupuk dan juga air yang dibutuhkan oleh tanah sawah tersebut. Reaksi tanah pada parameter pH ini dapat diukur dengan
penambahan larutan H2O dan juga KCl dengan perbandingan tanah dan larutan yaitu 1:2,5 menggunakan elektroda kaca. Adapun reaksi dari penambahan salah satunya yaitu KCl adalah sebagai berikut. Penambahan larutan KCl ini mengakibatkan pertukaran ion K+ dengan ion H+ dan juga Al3+ pada permukaan tanah. Nah, Al3+ ini itu akan terlarut dalam air dan mengalami reaksi ekuilibrium untuk menghasilkan H+. Hal ini mengakibatkan jumlah ion H+ pada larutan itu akan semakin bertambah sehingga pH pada larutan tersebut akan semakin menurun. Akan tetapi, jumlah pelepasan ion H+ ini itu akan turun dengan seiring meningkatnya derajat keasaman atau pH dari larutan tanah tersebut. Selanjutnya yaitu parameter kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation atau KTK ini adalah sebuah parameter tanah yang mempresentasikan kemampuan tanah untuk menarik, mempertahankan, dan juga menahan kation yang dapat ditukarkan. Penentuan kapasitas tukar kation ini itu dapat dilakukan dengan titrasi menggunakan NaOH. Reaksi yang terjadi yaitu perubahan warna ketika dititrasi dengan NaOH. Selanjutnya yaitu parameter C organik. C organik atau bahan organik ini merupakan bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis. C organik ini itu bersumber dari sisa tanaman atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus-menerus mengalami perubahan bentuk dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor biologi, fisika, dan juga kimia. Nah, kandungan bahan organik atau C organik dalam tanah tersebut merupakan salah satu faktor yang berperan untuk menentukan keberhasilan suatu budidaya pertanian. Hal ini dikarenakan bahan organik itu dapat meningkatkan kesuburan kimia, fisika, maupun biologis dari tanah sawah tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu penentuan titik sampling. Penentuan titik sampling ini itu menggunakan peta kerja yang merupakan hasil dari tumpang tindih overlay dari seluruh peta yang digunakan. Dari peta tumpang tindih itu akan menghasilkan peta administrasi. Nah, pada penelitian ini itu didapatkan peta administrasi Kabupaten Sigi yang berada pada Desa Sidera, Sidondo, dan juga Kaleke. Ada juga peta administrasi pada Kabupaten Donggala yang berada di Desa Wombo. Dan juga yang terakhir yaitu peta administrasi di Kota Palu, yaitu Desa Pontoloan. Kemudian, peta administrasi dari masing-masing lokasi tumpang tindih tersebut akan menghasilkan peta satuan lahan. Peta satuan lahan ini itu yang dijadikan dasar dalam penentuan titik pengambilan sampel. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, maka dilakukan penentuan titik koordinat dari masing-masing satuan lahan. Yang kedua yaitu preparasi sampel. Pengambilan sampel tanah sawah itu dapat menggunakan bor tanah atau auger atau tabung, atau juga dapat menggunakan cangkul dan sekop. Tanah sawah tersebut dimasukkan ke dalam ember plastik untuk dibersihkan dari akar-akar yang mengganggu. Kemudian diambil kira-kira 1 kg dari sampel tanah sawah tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diberi label. Yang ketiga yaitu cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel tanah sawah ini itu dipilih sengaja atau proporsif pada kondisi tanah kering atau pasca panen. Sampel tanah yang diambil yaitu tanah sawah dengan kedalaman 0,0 sampai 30 cm dari lapisan topsoil. Selanjutnya yaitu metode analisis. Yang pertama, keasaman tanah atau pH. Dari tanah sawah yang telah diambil atau sampel tanah sawah yang telah dipreparasi,
Selanjutnya ditimbang masing-masing 10 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral plastik di masing-masing sampel. Kemudian ditambahkan 50 kCl 1 molar. Di lain botol itu ditambahkan 50 ml air bebas ion. Nah, di seluruh botol tersebut dikocok selama 1 jam, kemudian didiamkan beberapa menit, kemudian disaring dengan kertas saring untuk diambil filtratnya. Nah, dari filtrat tersebut diukur pH menggunakan pH meter hingga menemukan hasil akhirnya. Selanjutnya yaitu kapasitas tukar kation atau KTK. Dilakukan sampel tanah yang telah dipreparasi tersebut ditimbang 10 gram pada masing-masing sampel tanah sawah. Kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral plastik, lalu ditambahkan 50 ml larutan KCl 1 molar dan dikocok selama 1 jam. Setelah itu didiamkan selama beberapa menit dan disaring dengan kertas saring untuk diambil filtratnya. Nah, dari filtrat tersebut dipipet sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Dari Erlenmeyer tersebut ditambahkan 3 tetes indikator PP. Indikator PP ini itu untuk mempermudah kejelasan titrasi, yaitu ditandai dengan perubahan warna pink. Kemudian dititrasi dengan NaOH dan diamati hingga berubah warna, yaitu warna pink. Selanjutnya yaitu kandungan si organik. Nah, dari sampel tanah sawah tersebut ditimbang 0,1 gram pada masing-masing sampel tanahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 ml 1N K2CR2O7 sambil digoyang-goyangkan. Penambahannya ini itu disarankan untuk menggunakan buret. Kemudian ditambahkan 4 ml H2SO4 pekat dan digoyangkan hingga tercampur sempurna selama 1 menit. Kemudian didiamkan selama 20 menit, lalu ditambahkan 40 ml Aquades, 2 ml 85% H3PO4, kemudian ditambahkan 0,04 gram NaF, dan ditambahkan 6 tetes indikator defenilamin. Selanjutnya dititrasi dengan ferroamonium sulfat dan diamati hingga berubah warnanya. Perubahan warnanya tersebut yaitu berubah menjadi kehijauan. Salah satu contoh dari perhitungan parameter yaitu parameter KTK atau kapasitas tukar kation yang memiliki rumusan yaitu volume titer dikali normalitas HCl dikali 50/20 dikali 100 per berat tanah. Nah, pada contoh soal tersebut volume titer ini didapatkan 2,5 mili, kemudian dikalikan normalitas HCl yaitu 0,1 M, lalu dikalikan 50/20 dikali 100 per berat tanah. Berat tanah di sini didapatkan 5,0002 gram. Lalu kapasitas tukar kationnya didapat 12,5 ME per 100 gram. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada parameter pertama yaitu derajat keasaman tanah atau pH menunjukkan bahwa semua sampel tanah termasuk dalam kriteria kurang sehat dan juga sehat. Pada daerah Sidera pH didapatkan sebesar 5. Nah, pada pernyataan Lowry bahwa tanah dengan pH berkisar 4,5 sampai 6,5 itu menunjukkan kriteria kurang sehat, sedangkan tanah yang memiliki pH seimbang atau netral dengan kisaran pH 6,6 hingga 7,5 merupakan tanah dengan kriteria sehat, sedangkan pH dari bawah 4,5 itu merupakan pH yang termasuk kriteria kurang sehat atau tidak sehat. Selanjutnya pada daerah Sidondo memiliki pH yaitu 5,75 yang memiliki kriteria menurut Lowry yaitu kurang sehat.
pada daerah Kaleke, pH yaitu 5,2 yang termasuk kriteria kurang sehat. Pada daerah Pontoloan, yaitu 6,36 yang termasuk kriteria kurang sehat. Sedangkan pada daerah Wombo memiliki pH yaitu 6,67 yang termasuk dalam kriteria sehat. Nilai pH yang bersifat asam pada beberapa sampel yang dianalisis ini disebabkan oleh penggunaan pupuk organik yang berlebihan dan juga tidak memberikan pupuk bahan organik berupa pupuk kandang ataupun jerami padi serta intensitas curah hujan itu yang berbeda pada lokasi penelitian. Selanjutnya yaitu parameter kapasitas tukar kation. Nah, berdasarkan kriteria kapasitas tukar kation ini itu di beberapa daerah sampel itu termasuk kriteria yang tidak sehat. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan Lowry bahwa tanah yang memiliki nilai KTK rendah yaitu di bawah 17 simol per kilogram. Sedangkan tanah yang memiliki kapasitas tukar kation sedang itu berkisar 18 sampai 25 simol per kilogram merupakan tanah dengan kriteria kurang sehat. Nah, pada daerah Sidera memiliki nilai KTK sebesar 4,51 yang termasuk kriteria tidak sehat. Pada daerah Sidondo memiliki nilai KTK 5,625 yang termasuk kriteria tidak sehat. Selanjutnya yaitu pada daerah Kaleke memiliki nilai KTK yaitu 5,02 yang termasuk kriteria tidak sehat. Pontoloan dan juga Wombo memiliki nilai KTK masing-masing yaitu 17,43 dan 5,53. Itu juga termasuk kriteria yang tidak sehat. Nah, nilai KTK yang termasuk dalam kriteria tidak sehat ini itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu pH tanah yang terlalu bersifat asam dan ketersediaan bahan organik pada tanah tersebut yang rendah. Selanjutnya yaitu parameter kandungan si organik. Berdasarkan penilaian kriteria kualitas tanah dari kandungan si organik ini itu menunjukkan pada beberapa sampel itu termasuk kriteria tidak sehat dan ada juga yang termasuk kriteria kurang sehat. Hal ini berdasarkan pernyataan Lowry bahwa tanah yang memiliki nilai C organik yang rendah yaitu berkisar 0,1 sampai 2,0 gram per 100 gram merupakan tanah dengan kriteria tidak sehat. Sedangkan tanah yang memiliki nilai C organik yang sedang yaitu berkisar 2,01 sampai 3,0 gram per 100 gram itu merupakan tanah dengan kriteria yang kurang sehat. Nah, pada daerah Sidera memiliki kadar C organiknya yaitu 0,74% yang termasuk dalam kriteria tidak sehat. Sedangkan pada daerah Sidondo yaitu kadar C organiknya yaitu 1,5 termasuk kriteria tidak sehat. Pada daerah Kaleke C organiknya yaitu 1,13% juga termasuk dalam kriteria tidak sehat. Pada daerah Pontoloan memiliki kadar C organik yaitu 2,09%. Hal ini termasuk dalam kriteria yang kurang sehat. Sedangkan pada daerah Wombo memiliki kadar C organik yaitu 1,43 yang termasuk dalam kriteria yang tidak sehat. Rendahnya kadar C organik di beberapa desa tersebut disebabkan oleh pola tanam yang monokultur dan penggunaan bahan organik yang terlalu berlebihan dan tidak diimbangi oleh bahan organik seperti jerami. Selanjutnya yaitu penilaian dengan scoring Lowry. Nah, dari beberapa nilai parameter yang telah diketahui tersebut dijumlahkan dan dilakukan pembagian
untuk diketahui rata-ratanya. Menurut pernyataan Lowry, nilai rata-rata komponen penilaian pada 2,8 hingga 4 termasuk kriteria yang sehat, sedangkan nilai rata-rata 1,5 hingga 2,7 termasuk kriteria kurang sehat, dan nilai rata-rata 0 hingga 1,4 termasuk kriteria yang tidak sehat. Berdasarkan hasil scoring kualitas tanah pada lahan sawah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa tanah sawah di lembah Pulau Palu ini memiliki kualitas tanah dengan kriteria yang tidak sehat dan kurang sehat, yaitu pada daerah Sidera memiliki nilai rata-rata yaitu 0,8 yang termasuk kriteria tidak sehat. Begitu juga dengan daerah Sidondo dan juga Kaleke memiliki nilai rata-rata yaitu 0,8 yang termasuk dalam kriteria tidak sehat. Sedangkan pada daerah Pontoloan dan juga Wombo memiliki nilai rata-rata yaitu 1,6 yang termasuk dalam kriteria kurang sehat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu identifikasi kualitas tanah sawah berdasarkan sifat kimia dan juga biologi tanah pada beberapa lokasi di Lembah Palu. Disimpulkan bahwa kualitas tanah sawah pada 5 lokasi yang berbeda ini memiliki kriteria yang tidak sehat dan kurang sehat. Kriteria tidak sehat ini dengan nilai scoring Lowry yaitu 0,8 terdapat pada sampel tanah yang berasal dari Desa Sidera, Sidondo, dan juga Kaleke. Sedangkan kriteria kurang sehat ini dengan nilai scoring yaitu 1,6% yang terdapat pada sampel tanah yang berasal dari Desa Pontoloan dan juga Wombo. Adapun referensi yang digunakan pada presentasi kali ini yaitu dari Fitriani dengan judul yaitu pengujian kualitas tanah sebagai indikator cemaran lingkungan di sekitar pantai Tanjung Lesung, Banten. Dan referensi utama yang digunakan yaitu dari Lantoy dan kawan-kawan dengan judul identifikasi kualitas tanah sawah pada beberapa daerah di Lembah Palu. Sekian dari saya, Selina Fatihin. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.